Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Nur Azizah dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiani Nur Prasmawati, nomor induk mahasiswa 24011240009, mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah inovasi teknologi asistif sederhana yang sudah saya rancang, yaitu Smart Routine Board, sebuah papan aktivitas interaktif yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian siswa dengan hambatan intelektual ringan. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa hambatan intelektual ringan sendiri memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif yang mana berdampak pada kemampuan berpikir mereka, kemudian kemampuan dalam memahami, kemampuan dalam mengingat, dan juga memecahkan masalah secara mandiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Lucason et al. Tahun 2021. Kemudian, salah satu aspek penting yang seringkali menjadi hambatan adalah kesulitan dalam memahami konsep waktu dan juga urutan aktivitas harian. Penelitian lain oleh Ayres pada tahun 2011 dan juga Canela Malone pada tahun 2020 menunjukkan bahwa anak dengan hambatan intelektual ringan mengalami kesulitan mengingat dan juga melakukan tahapan kegiatan harian secara konsisten. Seperti contohnya adalah mandi, sarapan, atau pergi ke sekolah. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam memahami waktu abstrak, seperti jam atau menit, sehingga memerlukan representasi konkret dan visual untuk membantu aktivitas mereka. Ide Smart Routine Board dilatar belakangi oleh permasalahan siswa hambatan intelektual ringan tadi yang mengalami kesulitan dalam mengingat dan menjalankan rutinitas sehari mereka seperti mandi, kemudian makan, ataupun belajar. Kegiatan tersebut apabila tidak dilaksanakan sejak dini akan berdampak pada kurangnya kemandirian siswa dalam jangka panjang. Maka dari itu dibutuhkan sebuah alat bantu visual dan audio yang dapat mendukung mereka dalam memahami dan mengingat tahapan dalam kegiatan sehari-hari. Deskripsi siswa atau student berinisial A, usianya 10 tahun saat ini duduk di kelas 4 SDLB dengan diagnosa hambatan intelektual ringan. Untuk karakteristik siswa antara lain yakni siswa kesulitan dalam memahami instruksi panjang, kemudian memerlukan pengulangan dan juga bantuan visual atau audio. Selanjutnya cenderung bingung dengan urutan kegiatan harian. Selain itu, siswa suka dengan warna-warna cerah dan juga suara dan juga dapat menekan tombol atau merespon sebuah gambar. Selanjutnya adalah lingkungan atau environment, di mana di lingkungan rumah, siswa tinggal bersama dengan orang tuanya, namun orang tua tidak selalu bisa mengawasi setiap waktu. Oleh karena itu, siswa memerlukan alat bantu untuk kemandirian di pagi hari dan juga malam hari. Untuk di lingkungan sekolah, siswa didampingi oleh guru kelas, di mana tersedia tempat belajar untuk praktik, dan juga guru terbiasa menggunakan media visual, sehingga produk ini dapat digunakan di sekolah sebagai pembelajaran life skills. Untuk akses teknologi, di rumah siswa tidak memiliki akses internet ataupun alat bantu berbasis teknologi tinggi, sehingga memang produk ini dirancang untuk bisa digunakan dalam dua lingkungan tersebut, yang mana di sekolah dan juga di rumah tanpa memerlukan listrik maupun koneksi internet. Untuk tugas atau task, yakni siswa ditargetkan dapat yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan harian melalui gambar dan juga suara. Kemudian yang kedua, melakukan rutinitas secara mandiri dengan mengikuti urutan yang benar. Yang ketiga, menekan tombol yang sesuai untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah menandai kegiatan yang sudah dilakukan, misalnya dengan menyalakan LED atau juga dapat menempel stiker. Berikut merupakan gambaran atau prototipe dari teknologi asistif Smart Routine Board, yang mana teknologi ini berbasis visual audio. Kemudian pada komponen utamanya terdapat papan MDF atau triplek berukuran 40 x 60 cm,
yang merupakan dasar dari seluruh sistem. Kemudian terdapat slot gambar visual di mana gambar-gambar ini merupakan gambar aktivitas anak sehari-hari seperti kegiatan mandi, kemudian ada kegiatan sarapan, belajar, bermain, dan juga lain-lain. Selanjutnya di bawah gambar terdapat tombol suara atau voice button. Apabila nanti ditekan akan berbunyi suara, misalnya pada di bawah gambar mandi nanti ditekan akan berbunyi saatnya mandi atau sekarang waktunya makan, dan seterusnya. Selanjutnya, Smart Routine Board ini juga dilengkapi dengan lampu LED atau lampu indikator yang mana nantinya akan menyala saat kegiatan sudah selesai dilakukan. Dalam teknologi ini juga dilengkapi dengan velcro atau magnet supaya gambar kegiatan dapat dipindah-pindah dan juga disesuaikan dengan sesuai kebutuhan siswa. Fitur lainnya yakni tampilan visual yang disesuaikan dengan kegiatan anak, kemudian suara bisa direkam ulang sesuai kebutuhan ataupun menggunakan bahasa lokal. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan secara berulang, dapat dipasang di rumah maupun juga di sekolah. Selanjutnya adalah cara penggunaan step by step teknologi asistif Smart Routine Board. Yang pertama adalah menyusun gambar kegiatan sesuai dengan urutan harian. Misalkan mandi, kemudian sarapan, kemudian belajar, dan juga bermain. Yang kedua adalah merekam suara untuk setiap tombol sesuai dengan gambar. Yang ketiga, siswa menekan tombol saat memulai kegiatan. Yang keempat, apabila telah selesai, siswa menandai kegiatan dapat menggunakan stiker ataupun lampu LED yang akan menyala. Yang kelima, dapat diulangi untuk seluruh kegiatan hingga akhir hari. Dan yang terakhir adalah gambar dapat diganti sesuai dengan jadwal keesokan harinya. Manfaat dari Smart Routine Board yang pertama adalah membantu siswa mengingat urutan kegiatan harian secara mandiri. Yang kedua, memberikan rasa tanggung jawab dan juga rutinitas yang konsisten. Dan yang terakhir adalah meningkatkan interaksi visual dan audio yang menyenangkan. Kesimpulannya adalah Smart Routine Board ini merupakan solusi teknologi asistif yang berbasis visual audio, sederhana namun fungsional, di mana produk ini memang dirancang secara khusus untuk siswa dengan hambatan intelektual ringan, supaya mereka dapat menjalani rutinitas harian dengan lebih mandiri, dengan pendekatan SETT atau Student Environment, Task, dan juga Tools. Alat ini mempertimbangkan siswa, lingkungan, tugas, dan juga alat yang sesuai sehingga efektif diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.